Rusia dan Cina siap hantam armada barat. Latihan perang di Laut Jepang. Bikin dunia ketar-ketir di balik kabut tipis Laut Jepang. Suara deru turbin dan desis sonar berpadu dengan gemuruh ombak. Kapal-kapal raksasa melintas dalam formasi ketat. Bendera Rusia dan Cina berkibar berdampingan. Di atas geladak, meriam kaliber 130 mm bersiap melepaskan tembakan. Di bawah permukaan, kapal selam diesel elektrik meluncur diam, mengintai dalam keheningan mematikan. Apa yang sedang mereka siapkan? Latihan biasa, atau prolog dari babak baru konfrontasi di Asia Pasifik. Bukan kebetulan jika Rusia dan Cina memilih Laut Jepang untuk latihan gabungan skala besar pada 1–5 Agustus 2025. Perairan ini berada di jalur vital strategis, dekat dengan pangkalan AES di Yokosuka dan Sasebo, serta hanya beberapa ratus kilometer dari pantai Korea Selatan. Ini bukan sekadar laut, melainkan panggung depan bagi setiap kekuatan besar yang ingin menguji batas pengaruh di Pasifik Barat. Vladivostok dijadikan pusat komando, memanfaatkan infrastruktur armada Pasifik Rusia untuk mendukung operasi intensif. Di sini, setiap radar sweep, setiap ping sonar adalah pesan yang dibaca oleh Washington, Tokyo, dan Seoul. Apakah ini sekadar unjuk gigi atau awal pembentukan blok militer maritim permanen di Asia Timur? Latihan ini mempertemukan tulang punggung armada kedua negara. Dari pihak Rusia, kapal anti-kapal selam besar Admiral Tributs memimpin, diikuti korvet Gromky, kapal penyelamat Igor Belousov, dan kapal bantu Sikhu. Dari Cina, 2 kapal perusak Type 052D, Shaoxing, dan Urumqi menjadi tulang punggung tempur, didukung kapal penyelamat selam, serta beberapa kapal selam diesel elektrik. Di udara, helikopter K-27 Rusia dan Z-9C Cina bersiap meluncurkan torpedo ringan atau sonar celup. Kekuatan ini tidak hanya menunjukkan volume armada, tetapi kombinasi spesialisasi. Rusia dengan pengalaman tempur di perairan dingin, Cina dengan modernisasi radar dan rudal permukaan ke udara jarak jauh. Hari pertama diwarnai manuver koordinasi. Komandan Rusia dan Cina berdiri di anjungan masing-masing, memantau layar radar dan peta elektronik. Mereka menyelaraskan frekuensi komunikasi, menyamakan kode sinyal, dan menetapkan rute patroli gabungan. Meski tampak sederhana, fase ini adalah inti dari interoperabilitas. Memastikan kapal dengan sistem senjata berbeda, bahasa komando berbeda, bahkan filosofi tempur berbeda, bisa bertindak sebagai satu kesatuan. Kesalahan sekecil apapun dalam fase ini bisa berarti bencana dalam situasi tempur nyata. Mampukah dua kekuatan dengan sejarah dan doktrin berbeda ini benar-benar beroperasi tanpa gesekan? Di hari kedua, fokus beralih ke perburuan bawah laut. Pesawat patroli maritim Y-8 milik Cina dan IL-38 Rusia membentuk jalur pencarian akustik, menjatuhkan buoy sonar aktif dan pasif. Di permukaan, Admiral Tributs dan Urumqi bergerak dalam formasi zigzag, memindai kedalaman untuk mencari kapal selam musuh simulatif. Helikopter K-77 menurunkan sonar celup, sementara Z-9C Cina melayang di atas, siap melepaskan torpedo ringan jika target ditemukan. Latihan ini menguji kecepatan deteksi hingga keputusan tembak dengan toleransi kesalahan nyaris nol. Dalam dunia nyata, satu kapal selam yang lolos bisa mengancam seluruh armada. Hari ketiga, langit laut Jepang berubah menjadi arena uji payung pertahanan udara gabungan. Radar Phased Array pada Type 052D Cina memindai Cakrawala, sementara sistem Steel di kapal Rusia menargetkan ancaman simulatif.
Rudal HQ, 9 Cina dan Samstil Rusia diluncurkan hampir bersamaan, memotong langit dalam lengkungan mematikan. Latihan ini tidak hanya menguji teknologi, tetapi sinkronisasi, agar tidak terjadi tabrakan tembakan atau target yang luput, karena asumsi kapal rekan sudah menanganinya. Dalam pertempuran nyata, apakah sinkronisasi seperti ini bisa bertahan di tengah kekacauan komunikasi? Semua elemen, ASW, pertahanan udara, live fire, SAR, digabung dalam skenario krisis mendadak. Sebuah kapal selam musuh simulatif terdeteksi mendekati formasi, sementara pada saat yang sama, drone udara tak dikenal melintas di ketinggian rendah. Komandan harus memutuskan prioritas, mengamankan ancaman bawah air, atau menangani ancaman udara terlebih dahulu. Ini adalah ujian kemampuan multi-threat management, dan di sini setiap detik dihitung. Bagaimana jika ancaman ini nyata dan bukan sekadar latihan? Meski kedua negara menyebut latihan ini defensif, dunia membaca sinyalnya dengan cara berbeda. Lokasinya dekat sekali dengan sekutu ASY, waktunya di tengah ketegangan Laut Cina Timur, dan skalanya menunjukkan kesiapan tempur gabungan. Tak lama setelah latihan, diumumkan bahwa Rusia dan Cina akan menggelar patroli bersama di Asia Pasifik. Ini artinya, kerjasama ini bukan episodik, melainkan langkah menuju kehadiran permanen. Suatu pesan yang jelas bagi Washington, Tokyo, dan Canberra. Kami ada di sini, dan kami bisa bekerja sebagai satu kekuatan. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.